Action, minasan konnichiwa, Paul desu. Bagi teman-teman yang sekarang berada di Indonesia maupun yang sekarang berada di Jepang khususnya ya, pasti sering mendengarkan berita tentang Jepang yang berhubungan dengan orang asing. Baik itu tentang orang asingnya sendiri maupun aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang tentang masalah orang asing seperti itu ya. Nah, karena gue pun merasa sekarang itu Jepang itu agak sedikit kibishi. Kibishi itu agak sedikit keras terhadap orang asing seperti itu, baik itu dari segi aturannya maupun hal-hal lainnya seperti itu ya. Gue merasa agak sedikit ya kurang asik lah, nggak seindah dulu seperti itu. Gue nggak tahu ya apa penyebab pastinya seperti itu. Tetapi di sini gue bisa melihat dua hal yang menjadi penyebab utamanya, yaitu yang pertama adalah dari orang asingnya, yang orang asing sekarang kita bisa lihat lah beberapa berita-berita yang mana orang asing sering bikin ulah, sering bikin masalah di Jepang seperti itu. Yang mana gue juga pernah bahas sebelumnya, ada yang merampok, ada yang mencuri seperti itu. Bahkan baru aja kemarin itu beritanya ya, masih dalam minggu ini juga, yaitu ada orang Indonesia yang masuk ke rumah orang Jepang seperti itu ya, menyusup dan lain-lain. Nggak hanya orang Indonesia saja, orang negara-negara lain itu juga ada yang bikin masalah seperti itu di Jepang ya. Sehingga di sini beberapa aturan-aturan tentang orang asing itu jadi sedikit diperketat seperti itu ya. Nah, dari pemerintah Jepang sendiri juga ya, sejak adanya partai sayap kanan itu ya, sekarang masalah anti asing ini sering dengarkan atau dibicarakan seperti itu. Banyak masalah-masalah tentang pembatasan orang asing dan lain-lain seperti itu ya. Sehingga gue ngerasa ya sekarang Jepang ini agak kurang menyenangkan tentang aturan orang asing seperti itu. Nah, jadi di sini ya memang kita bisa lihat sejak terpilihnya presiden yang baru ya, atau perdana menteri yang baru ya, dia juga membuat beberapa aturan-aturan yang sebenarnya berguna sekali untuk Jepang seperti itu ya. Tetapi di sisi lain itu juga jadi seperti pisau bermata dua seperti itu. Ketika dia membatasi atau mempersulit orang asing untuk masalah di Jepang, otomatis di Jepang pun juga akan menjadi kekurangan orang asing. Orang asing yang akan sulit masuk ke Jepang, sehingga industri-industri juga menjadi sedikit terhambat prosesnya seperti itu. Bukan sedikit sih, tapi akan sangat terhambat seperti itu ya, karena kan peran orang asing di Jepang ini sangat besar sekali seperti itu. Nah, jadi di sini gue ingin ngebahas ya beberapa hal penting menurut gue tentang Jepang ini sekarang tidak seindah yang dulu. Mungkin ya, gue nggak tahu dulu itu Jepang seperti apa, tapi selama gue magang sih aman-aman saja, damai-damai saja. Tentang isu orang asing ini tidak terlalu diangkat seperti itu. Berbeda dengan 1 tahun belakangan, isu orang asing ini sangat diangkat sekali. Tentang masalah orang asing, semua orang asing, ini, itu seperti itu ya. Sehingga bagi orang-orang yang ingin tinggal lama di Jepang ya, mungkin 10 tahun lebih, 20 tahun lebih, yang ingin tinggal lama di Jepang ini merasa kok Jepang nggak asik banget sih seperti itu ya. Kok ya seperti ini sih jadinya seperti itu. Padahal kan kita orang asing juga ikut berkontribusi di Jepang seperti itu. Nah, jadi di sini ya gue punya 6 hal yang membuat Jepang ini menurut gue kurang menarik. Bukan kurang menarik sih, tapi ya nggak asik lah seperti itu ya. Nah, jadi di sini gue akan jelaskan kepada teman-teman apa saja itu. Maka dari itu buat teman-teman silakan nonton video ini sampai habis. Nah, bagi teman-teman yang mungkin datang ke Jepang itu dengan magang atau dengan Tokutegino, lalu mungkin berencana pulang ya tanpa ingin tinggal lama di Jepang, mungkin hal-hal seperti ini tidak terlalu berpengaruh kepada teman-teman. Dan gue pun juga merasa waktu magang pun ya, karena gue mikir, oh magang aja, habis itu Tokutegino ya, selanjutnya kita pikirkan nanti seperti itu. Jadi untuk masalah-masalah jangka panjang itu gue masih belum kepikiran seperti itu. Tetapi dengan keadaan sekarang yang gue bisa dibilang sudah cukup berjalan lama di Jepang dan mungkin akan terus berjalan lama di Jepang ya, karena gue ingin tinggal lama di Jepang. Hal-hal yang terjadi di Jepang ini perlu kita perhatikan seperti itu, apalagi menyangkut orang asing. Nah, apa saja sih hal-hal yang sekarang sering terjadi di Jepang ya mengenai orang asing? Yaitu adalah banyaknya
kampanye anti asing seperti itu. Apalagi sejak terpilihnya partai partai Sanseito itu masuk ke parlemen ya teman-teman ya, mereka itu selalu menggaungkan masalah politik identitas, politik yang mana orang Jepang itu harus didahulukan. Ya, orang Jepang memang harus didahulukan seperti itu, tetapi bukan berarti orang asing harus ditekan seperti itu. Karena kan kita memiliki hak yang sama. Ada teman-teman kita yang bilang, ya terserah dia lah, negara-negara dia yang bikin aturan sendiri. Ya, betul sekali. Ketika si tuan rumah yang punya rumah itu bikin aturan, itu terserah dia seperti itu. Tetapi masalahnya si tuan rumah itu juga tidak punya power, tidak punya bisa apa-apa tanpa adanya peran orang asing yang ada di rumah dia seperti itu ya. Karena di sini, di Jepang ini, sektor-sektor itu ya, sektor kasar itu ya, digerakkan oleh orang asing semua. Kaigo apalagi, yang mana banyak tenaga-tenaga medis, tenaga perawat yang dibutuhkan seperti itu. Karena kurang orang di Jepang. Atau misalnya di manufaktur mesin, di manufaktur makanan. Tanpa adanya orang asing yang mengisi sektor-sektor tersebut, si tuan rumah nggak bisa jalan, nggak bisa gerak usahanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi walaupun si tuan rumah berhak atas semua aturan rumahnya, tetapi dia juga jangan sampai lupa kalau orang-orang yang ada di rumahnya itu ikut membangun rumah dia. Seperti itu. Dan orang-orang yang berada di rumah dia itu tidak tinggal gratis. Mereka juga bayar pajak. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa sampai akan hal tersebut. Jadi isu anti asing ini sekarang itu sering sekali, banyak sekali dibahas di TV-TV ya, di sosmed teman-teman juga lihat. Bahkan ada orang Jepang yang demo seperti itu menolak orang asing masuk. Mereka lupa kalau mereka itu perlu orang asing untuk bertahan hidup. Kalau enggak, siapa yang nanam sayur mereka? Siapa yang merah susu sapi mereka? Siapa yang motong daging sapi mereka? Siapa yang motong daging ayam mereka? Siapa yang bangun jalan mereka? Siapa yang bangun rumah mereka? Siapa yang merawat orang tua mereka dan lain-lain seperti itu ya. Jadi orang Jepang lupa peran orang asing itu banyak untuk membangun negara mereka, untuk Seiritsu no Tame ya teman-teman ya. Nah, selain masalah anti asing di Jepang, sekarang juga ada beberapa saran lagi-lagi dari Sanseito ya teman-teman ya. Dia menyarankan untuk menghilangkan bantuan orang asing. Nggak hanya orang asing saja, bantuan yang ada di Jepang. Ini nggak hanya orang asing saja, orang Jepang juga seperti itu. Masalah bantuan-bantuan, misalnya bantuan pendidikan untuk orang asing itu ada seperti itu ya. Terus misalnya bantuan melahirkan. Karena kan kita di Jepang ini kalau misalnya melahirkan kan dapat bantuan yaitu 50 juta ya. 50 juta itu sebenarnya kalau di Tokyo atau di kota-kota besar itu tidak cukup. Jadi sebagian orang itu ada yang nombok seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya yang di luar itu, misalnya seperti di Fukuoka, kalau misalnya teman-teman cari rumah sakit murah seperti itu ya, itu biasanya dapat rumah sakit yang biaya melahirkannya itu kurang dari 50 juta. Jadi nanti sisanya itu bisa kita dapatkan seperti itu. Dan itu wajar, semua orang dapat itu. Semua orang Jepang, orang asing dapat itu. Kenapa kita mendapatkan itu? Karena kita bayar pajak, kita bayar asuransi ya. Seperti itu ya. Kita nggak gratis dapat ini loh teman-teman ya. Jangan sampai lupakan hal itu. Kita nggak gratis, kita bayar pajak. Gue aja selama ini bayar asuransi, udah sekarang mau jalan masuk ya, udah jalan lama di Jepang ya, bayar asuransi. Gue satu kali pun nggak pernah pakai hokeng. Bayangin deh, 8 tahun hampir ya jalan ya, 8 tahunan jalan di Jepang itu satu kali pun gue nggak pernah pakai hokeng ya teman-teman ya. Jadi gue itu cuma store aja seperti itu duit hilang aja seperti itu. Karena gue juga jarang sakit pun kadang Paramek yang dibeli dari Indonesia dulu masih sisa, gue minum satu aja itu udah hilang sakit kepala sampai situ aja. Dan itu pun nggak selalu minum, kadang udah kadaluarsa juga kan obat itu. Memang jarang, memang tipe bukan minum obat seperti itu. Apalagi sampai berobat ke rumah sakit seperti itu. Hokeng itu nggak kepakai. Jadi selama ini gue bayar hokeng cuma ibarat sumbangan saja seperti itu kan. Ternyata ketika kita ingin mengklaim, ternyata bantuan-bantuan tentang medis itu dikurangi kan agak kurang bagus juga seperti itu. Gue sama ayah itu ya kita jarang sakit. Ya alhamdulillah seperti itu ya, jarang sakit karena kita selalu menjaga kesehatan seperti itu kan. Terus kalau misalnya ada apa-apa pun ya seperti gue bilang, kita minum obat beli di apotek saja di Matsumoto Kiyoshi seperti itu loh. Nah jadi mungkin kalau ayah itu pakai hokengnya ya ketika dia asuransinya ketika dia melahirkan seperti itu. Selain itu nggak ada. Ya beli-beli obat itu juga nggak ada seperti itu. Ya adalah, karena itu kan obat yang masih berhubungan dengan waktu melahirkan seperti itu aja. Selain itu kita nggak pakai hokeng seperti itu kan. Jadi ya 50 juta itu masih untung banyak loh pemerintah Jepang loh. Karena bayangin deh, dari gue masuk tahun 2018 masuk Jepang itu sampai sekarang bayar asuransi ya baru pakai satu kali. Itu kan lebih dari 50 juta seperti itu. Dan yang pakai cuma satu orang kan, istri gue aja seperti itu loh.
Nah, selain bantuan melahirkan, bantuan membesarkan anak itu juga akan kemungkinan ada direncanakan untuk dihilangkan seperti itu ya. Jadi kita di Jepang ini kalau misalnya kita punya anak, kalau anaknya dari umur 0 sampai 3 tahun itu kita dapat bantuan 1 bulannya itu 1,5 mang atau 1,5 juta yang dibayarkan 1 kali dalam 2 bulan. Jadi dalam 1 kali 2 bulan itu kita dapat 3 mang, 3 juta seperti itu ya. Untuk bantuan membesarkan anak seperti itu. Sementara untuk kebutuhan anak ini gue rasa ini sangat cukup besar sekali ya. Ya akhirnya bantuan-bantuan itu kan akan tetap kita gunakan dan nombok dengan uang kita sendiri seperti itu. Yang mana sebenarnya di Jepang ini kan mereka itu krisis angka kelahiran seperti itu ya. Angka kelahiran mereka kan kecil. Sehingga ketika angka kelahiran mereka kecil, mereka butuh memberikan solusi kan, ide-ide seperti itu. Ide-idenya adalah seperti memberikan bantuan kelahiran agar orang Jepang mau melahirkan seperti itu kan, atau misalnya memberikan bantuan membesarkan anak agar orang Jepang tidak taihen, tidak kesulitan dalam membesarkan anak, kan biayanya besar seperti itu ya. Nah, kalau misalnya bantuan-bantuan seperti ini dihilangkan, kemungkinan orang Jepang pun jadi makin malas punya anak seperti itu kan. Sedangkan ada bantuan saja mereka nggak mau punya anak, apalagi bantuannya dihilangkan seperti itu kan. Yang mana hasilnya nanti yaitu efeknya itu bukan efek jangka pendek, tapi efek jangka panjang seperti itulah, yang mana nanti anak-anak mereka itu, angka kelahiran mereka itu makin turun, akhirnya hilang, punah, orang Jepang nggak ada, jadi isinya orang asing aja, seperti itu kan. Nah, walaupun bantuan-bantuan seperti ini nanti akan dialihkan ke misalnya transportasi, gas seperti itu ya, listrik, bukan listrik, apa namanya, bensin, bahan bakar seperti itu ya, sehingga nanti biaya transportasi, misalnya apapun itu ya, misalnya kayak mengangkut barang kan, barang-barang supplier kan itu butuh mobil pengangkut, yang mana itu butuh bahan bakar seperti itu ya. Diharapkan nanti harga barang itu jadi lebih murah seperti itu. Ya, itu betul sekali. Tentunya ketika BBM disubsidi, harga-harga barang itu otomatis akan menjadi turun seperti itu. Tetapi itu kan efek jangka pendek ya teman-teman ya. Kenapa? Yang namanya bahan bakar fosil apalagi ya, itu bahan bakar yang terbatas. Mau disubsidi sebagaimanapun, bahan bakar itu makin lama makin menipis. Yang lama-lama harganya juga akan tetap jadi mahal. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, untuk jangka pendek memang bagus sekali ya penghilangan subsidi bantuan melahirkan dan membesarkan anak ini yang diganti dengan bantuan bahan bakar ya. Tetapi di efek jangka panjang, semakin dihilangkan subsidi melahirkan, semakin tidak ingin punya anak lah orang-orang Jepang seperti itu, yang mana nanti populasi mereka jadi makin menyusut seperti itu ya. Itu yang kedua ya. Yang kedua itu adalah kan bantuan dikurangi, itu bantuan melahirkan, membesarkan anak, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu adalah di Jepang ini masalah visa itu sulit, ribet ya teman-teman ya. Teman-teman yang menunggu COE pasti tahu seberapa ribetnya mengurus COE itu, berapa lamanya menunggu visa itu, seperti itu ya. Atau bagi teman-teman yang mungkin pernah berencana untuk liburan ke Jepang atau sudah pernah liburan ke Jepang, tentunya untuk mengurus visa ke Jepang itu ribet sekali seperti itu. Syaratnya ini, itu, uang segala macam, bla bla bla, tiket pulang pergi, bla 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 ya. Gue udah pernah ngurus tiket kedatangan untuk orang tuanya ayah kan. Itu ribet sekali, kalau nggak pakai jasa itu tentunya nggak selancar itu gue ngurusnya kan. Nah, itu kan untuk masalah visa. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman sudah datang ke Jepang, Zairyu card teman-teman sudah diterima, sudah jadi. Visa di Jepang itu ya tidak bisa digunakan untuk berbagai macam jenis pekerjaan. Misal, kita magang, atau tokutegino, atau gijinkoku misalnya seperti itu ya. Pekerjaan yang bisa teman-teman lakukan hanya pekerjaan di situ saja. Misalnya teman-teman bekerja di hotel A dengan menggunakan visa Tokutegino Nigo, Tokutegino Ichigo, Nigo, apapun lah itu, Gijinkoku. Nah, teman-teman hanya bisa bekerja di hotel A itu saja, tidak bisa bekerja di tempat lain, mencari pemasukan lain, itu tidak bisa. Mencari recehan di tempat lain nggak bisa. Ada kan orang yang mikir kayak gue dulu kan, nanti setelah masuk Jepang gue mau baito sana-sini biar bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari pekerjaan pokok. Ternyata tidak bisa. Sistem visa di Jepang tidak seperti itu. Satu jenis visa hanya untuk satu jenis pekerjaan dan tidak boleh lebih. Kalau misalnya ada orang asing yang melakukan aktivitas di luar visa yang sudah ditentukan, itu dianggap ilegal seperti itu ya. Tentunya itu sulit. Dan kalau sekiranya pun ingin baito seperti anak Ryugakusei atau misalnya Kazoku Taizai, itu kan boleh baito. Baitonya pun juga dibatasi, hanya 28 jam per minggu seperti itu ya. Menjadi masalah visa di Jepang ini kurang fleksibel menurut gue. Nah, yang keempat yaitu adalah permanen.
sistem permanen di Jepang ini itu semakin dipersulit ya teman-teman ya. Jadi untuk mengajukan permanen di Jepang nggak semudah dulu ya. Walaupun dulu untuk syarat permanen itu juga sulit, tetapi sekarang juga makin dipersulit. Bahkan ada kemungkinan kalau dalam beberapa kasus teman-teman tidak mematuhi aturan, menunggak pajak dan lain-lain ya, permanen teman-teman itu bisa dicabut oleh pemerintah Jepang seperti itu. Jadi sekarang untuk visa permanen itu jauh lebih kibishi ya teman-teman ya. Lebih ya diperketat lah seperti itu ya. Untuk visa permanen seperti itu. Dan untuk visa yang lain seperti visa Gijin Koku itu sekarang juga diperhatikan. Kenapa? Karena visa Gijin Koku kan tujuannya adalah untuk orang-orang yang berketerampilan atau berkeahlian seperti itu ya, yang memiliki tingkat keahlian khusus seperti itu. Sementara sekarang visa Gijin Koku itu sering disalahgunakan. Kadang mereka jadi jadi karyawan biasa, jadi buruh biasa, tapi visanya Gijin Koku. Kan nggak balance, nggak cocok seperti itu ya. Karena kan kalau misalnya teman-teman bekerja di pabrik, kalau misalnya visa Gijin Koku biasanya teman-teman itu jadi supervisor atau jadi operator seperti itu ya. Atau kalau misalnya teman-teman bekerja di itu kan dengan visa Gijin Koku lain misalnya, yaitu dengan jadi penerjemah seperti itu ya, yang mana kualifikasinya sudah ditentukan. Nah, jadi sekarang visa Gijin Koku pun juga diperhatikan seperti itu. Tidak hanya permanen saja, bisa jadi teman-teman sekarang yang memegang visa Gijin Koku tapi pekerjaan buruh kasar, bisa jadi ada kemungkinan nanti lebih diperiksa lagi visa Gijin Koku teman-teman dalam proses perpanjangan seperti itu ya. Jadi ya itu masalah visa Gijin Koku dan permanen. Yang kelima yaitu adalah sulitnya membuka bisnis di Jepang. Gue pribadi sebagai manusia yang tidak ingin bekerja terus-terusan di bawah orang lain, tentunya gue ingin menjadi seorang pebisnis, shacho, pemilik usaha sendiri seperti itu. Dulu niatnya ada kepikiran mau buka usaha lah di Jepang seperti itu kan, seperti orang-orang asing lainnya, orang Indonesia lainnya yang mereka itu berhasil bikin toko sendiri di Jepang seperti itu kan. Nah, dulu persyaratannya itu cukup hanya mengumpulkan uang sebesar 500 juta rupiah atau gohyakumang ya teman-teman ya. Sekarang pemerintah Jepang itu memperketat aturannya. Enggak gohyakumang lagi tapi sanzenmang atau 3M. 3M mau cari di mana seperti itu. Orang Jepang aja nggak bisa itu nyari 3M, apalagi orang asing seperti itu kan, untuk bisa membuka bisnis. Nah, untuk aturan bisnis ini pun juga diperketat seperti itu. Nggak cukup dengan uang 3M saja, tetapi juga harus mempekerjakan orang Jepang. Ya, itu wajar ya, karena kan tujuannya orang asing membuka bisnis ini selain untuk membangun usaha di Jepang, juga memberdayakan orang Jepang. Jadi harus menerima orang Jepang sebagai full time. Terus memiliki kemampuan bahasa N2 seperti itu ya. Terus memiliki pengalaman bisnis. Terus memiliki kemampuan setara magister S2 memiliki pendidikan S2 seperti itu ya, untuk bisa buka bisnis. Jadi ini menurut gue ide yang cukup konyol ya. Tujuannya adalah agar bisa memasukkan investor pebisnis yang berkualitas seperti itu. Karena kan dulu itu ketika visa bisnis itu aturannya masih hanya cukup dengan gohyakumang, banyak orang-orang asing, khususnya orang Cina yang menyalahgunakan visa tersebut. Misalnya dia punya uang 500 juta, dia masukkan ke bisnis palsu, dia cuma buka toko, tapi tokonya toko palsu seperti itu ya, toko palsu. Jadi agar mereka bisa mendapatkan visa tinggal di Jepang saja seperti itu. Nah, sebenarnya kan itu salah orang Cina. Orang Cina yang menyalahgunakan visa tersebut. Kenapa dampaknya kena ke orang-orang lain, orang-orang asing lain seperti itu. Kalau ingin membatasi, ya batasi saja lah negara-negara tertentu seperti itu yang menyalahgunakan visanya. Orang-orang yang berniat baik, berniat lurus kan jadi juga ikut kena seperti itu kan, gara-gara orang Cina yang tidak mengikuti aturan dengan baik seperti itu ya. Sehingga sekarang aturan bisnis ini dipersulit seperti itu. Nah, bayangkan saja siapa sih yang sanggup membuka bisnis di Jepang dengan biaya 3M seperti itu ya, atau 3.000 mang. Ya, bayangkanlah investor-investor yang orang-orang kaya itu ya, orang-orang pebisnis kaya itu ya, kalau dia ingin buka bisnis di Jepang, dia harus store uang 3M untuk syarat buka bisnis, terus dia harus belajar bahasa N2, terus dia harus memiliki pendidikan S2, terus memiliki pengalaman bisnis. Kan
ada juga, kan sulit juga seperti itu. Mereka kan investor, mereka juga punya standar sendiri. Oh, kalau nggak bisa ya udah gue skip Jepang, gue cari negara lain untuk bisa berbisnis seperti itu ya. Bayangin aja Elon Musk harus lulus N2 biar bisa bikin bisnis di Jepang, kan aneh seperti itu ya. Misalnya seperti itu ya, bayangkan ada Elon Musk, dia mau bikin usaha di Jepang, terus dia harus lulus N2 dulu seperti itu, kan nggak mungkin ya. Persyaratannya konyol, nggak masuk akal sih menurut gue. Sehingga bagi orang Jepang yang ingin buka bisnis di Jepang itu agak sedikit terhalang ya teman-teman ya. Dan itu tidak hanya bagi pebisnis baru saja, bagi orang-orang yang sudah memiliki visa bisnis di Jepang, mereka harus melengkapi persyaratan ini dalam waktu 3 tahun. Harus segera mengumpulkan uang 3M dalam 3 tahun, harus memiliki kemampuan bisnis manajer, harus memiliki sertifikat N2, harus lulus master gitu kan, S2 seperti itu. Dan lain-lainnya ribet sekali sekarang ya, nggak bisa buka bisnis kita. Terus yang terakhir ya teman-teman ya, Jepang ini ya, kenapa di Jepang ini menurut gue kurang menarik? Ya bagi orang yang tinggal jangka panjang ini agak kurang menarik lah dari semua faktor yang sudah gue sebutkan ya. Salah satunya yaitu adalah gaji yang kurang kompetitif ya teman-teman ya, dibandingkan negara lain. Kita bisa lihat Korea Selatan, Australia, Jerman seperti itu ya, Selandia Baru, Kanada, Amerika apalagi seperti itu ya. Ya nggak usah lah kita ke Eropa, nggak usah, kita lihat yang Asia saja, yaitu di Korea Selatan. Untuk gaji saja ya, antara Korea Selatan dan Jepang itu sangat berbeda sekali. Di Jepang itu tidak kompetitif ya teman-teman ya, gaji di Korea itu jauh lebih besar seperti itu. Sehingga banyak anak-anak magang ataupun tokutegino, kadang mereka itu merasa mendapatkan perlakuan yang tidak baik selama bekerja di Jepang, mendapatkan perlakuan yang tidak baik, gaji yang tidak dibayarkan, kekerasan dan segala macam. Mereka itu mundur dari Jepang lalu memutuskan untuk pergi ke negara lain. Biasanya target mereka itu adalah Australia atau Korea Selatan seperti itu ya. Kadang ada yang pergi ke Jerman juga, ada yang ke Amerika. Cuma kebanyakan mereka pergi ke Australia seperti itu ya. Pelarian seperti itu daripada di Jepang. Karena di Australia visa mereka juga lebih fleksibel untuk mendapatkan WHV ya. Untuk mendapatkan WHV itu mereka bisa bebas bekerja di mana saja seperti itu. Dan pendapatan mereka juga jauh lebih besar, 2 kali lipat dari Jepang ya. Di Jepang kan rata-rata kita anggaplah gaji itu 20 ya. Pokok sih. Ya pokok lah 20 seperti itu ya. Sementara di Australia, di Korea Selatan itu kadang 30-40 seperti itu ya. Gaji kurang kompetitif seperti itu. Sementara aturan banyak seperti itu ya. Nah jadi ini perlu dipikirkan lagi seperti itu loh. Ya, bagi kita yang mungkin tinggal lama di Jepang, aturan-aturan yang aturan-aturan yang sudah ditetapkan ini tentunya ini menjadi masalah, menjadi problem seperti itu ya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin cuma datang untuk magang aja terus pulang, ini nggak begitu mengaruh lah seperti itu ya. Tetapi orang-orang yang sudah tinggal lama bekerja di Jepang atau targetnya permanen, ini aturannya sangat nggak banget seperti itu loh. Nggak kekujin friendly banget aturannya seperti itu. Bisa-bisa nanti ya investor kabur, angka kelahiran rendah dari efek-efek ini ya. Terus orang asing juga sedikit, sektor mereka banyak yang tutup karena nggak ada tenaga kerja dan lain-lainnya. Efek jangka panjangnya ada seperti itu. Mereka hanya sekarang ini ya anti asing seperti itu ya, supaya mendapatkan suara lebih banyak, untuk mendapatkan dukungan lebih banyak seperti itu. Padahal mereka lupa peran kita ini saling butuh seperti itu loh. Orang asing juga nggak ada Jepang, masih banyak kok negara yang lain seperti itu. Terus bagaimana dengan gue seperti itu ya? Kalau misalnya ada pertanyaan nih, Bang, terus gimana dengan lu? Apa kok lu masih tetap stay di Jepang seperti itu? Ya jawabannya adalah, ketimbang gue balik ke negara asal, mungkin gue akan lebih milih tetap stay di Jepang seperti itu ya. Karena kalau untuk saat ini ya, di usia produktif seperti ini, gue rasa lebih baik kita ya mencari pengalaman banyak-banyak, mencari modal banyak-banyak, investasi banyak-banyak seperti itu. Sampai nanti apabila kalau sekiranya sudah tidak ada waktu lagi, sudah bukan masanya lagi kita tinggal di luar negeri, tetapi kita harus balik ke Indonesia, kita sudah ada modal seperti itu. Kalau gue pribadi ya, gue nggak tahu akan sampai kapan ya, sampai berapa lama gue tinggal di Jepang. Mungkin ada 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kita nggak tahu. Tetapi satu saat nanti gue tetap akan balik ke negara asal seperti itu ya. Nggak akan mati di Jepang lah. Niatnya sih seperti itu ya. Tetap akan kembali ke negara asal, tetapi berapa lama gue di Jepang gue nggak tahu. Tetapi sebisa mungkin gue mau tetap stay lama di Jepang. Ya seenggaknya sampai
ini ya sampai usia 50, 60 mungkin nggak tahu ya. Pokoknya masih pengen lama seperti itu sampai anak juga aman seperti itu ya, sampai dapat teiju seperti itu ya. Pokoknya sampai anshin lah, masih tetap ingin tinggal di Jepang seperti itu. Terlebih kita juga masih dapat fasilitas-fasilitas yang mungkin kalau di negara asal itu cukup sulit ya, apalagi khususnya medis. Gue sangat penting sekali ya fasilitas kesehatan ini ya, karena mungkin kalau sekiranya barangkali nanti sakit atau melahirkan atau apa, kan kita dapat perlakuan yang lebih baik dan pelayanan yang lebih baik lagi, seperti yang lebih baik ya di sini ya. Seperti itu sih yang gue mikir. Tetapi bagaimana kalau sekiranya gue nggak dapat kesempatan lagi, tidak diberikan kesempatan lagi untuk tinggal di Jepang? Tentunya gue juga sudah punya ancang-ancang ya teman-teman ya. Jadi gue itu juga selain ini ya, berencana tinggal di Jepang, gue juga melihat pekerjaan-pekerjaan di negara-negara lain seperti itu. Seperti misalnya yang target gue di sini ada 4 mungkin ya, 4 ya. Kalau kita urutin dari priority ya, yang pertama itu gue ingin mungkin di Singapura. Kenapa di Singapura? Karena kalau di Singapura kan lebih dekat ke Indonesia seperti itu ya. Jaraknya seperti itu. Walaupun mungkin biaya hidupnya mahal seperti itu. Tapi gue untuk Singapura gue masih belum tahu informasinya. Jenis apa saja pekerjaannya, apa visanya gue juga belum tahu. Yang kedua itu Malaysia. Malaysia juga kalau gue rasa di situ gue bisa bekerja dengan bidang profesional seperti itu ya. Menggunakan skill atau kemampuan gue semasa waktu di universitas dulu. Atau menggunakan pengalaman gue selama di Jepang seperti itu ya. Ya di Malaysia juga. Kenapa Malaysia? Ya sama dengan Singapura, itu tinggalnya dekat, jaraknya dekat dari Padang, cuma 1 jam kurang seperti itu kan. Jadi bisa kalau mau bolak-balik bisa seperti itu. Terus kalau yang jauh gue itu ada kepikiran mau ke Australia sama Kanada mungkin ya. Tapi daripada Kanada mungkin lebih milih Amerika ya, karena kan di Kanada biaya properti mahal ya dibanding Amerika ya. Mungkin Amerika sih seperti itu. Nanti ya. Jadi kalau prioritinya yaitu Singapura, Malaysia, Australia sama Amerika mungkin ya. Kenapa Australia? Australia sebenarnya kalau dihitung jarak ya nggak jauh beda lah dari Jepang ya, karena sama-sama 7 jam perjalanan seperti itu. Tetapi mengingat biaya hidupnya dan gajinya juga besar ya teman-teman, itu tentunya jadi pertimbangan. Terus kalau Amerika ya mungkin keinginan dari kecil juga pengen datang ke sana seperti itu ya. Kalau bisa sambil kerja kan why not? Cuma kan banyak orang aneh di sana ya, kita pikirkanlah dulu seperti itu. Nah, tetapi kalau bisa kan sebisa mungkin gue pribadi masih mau tetap stay lama tinggal di Jepang seperti itu ya. Nah, jadi di sini ya kita bisa simpulkan ya teman-teman ya, walaupun di Jepang ini banyak kampanye anti asing, rencana bantuan dikurangi, masalah visa ribet, terus permanen disulit, gijin koki diperiksa lagi, terus bisnis dipersulit, gaji kurang kompetitif ya teman-teman ya. Dari semua aspek yang minus-minus tersebut, ya seperti yang gue bilang tadi, itu akan berpengaruh kepada orang yang tinggal lama di Jepang seperti itu ya. Tetapi balik lagi, kalau sekiranya teman-teman ini merasa kurang worth it, wah ini aturan ribet sekali ya kalau gue mau tinggal lama di Jepang. Merasa aturan ini agak sedikit ribet seperti itu, teman-teman bisa pilih negara lain. Pilihan banyak seperti itu, nggak cuma Jepang. Tanpa Jepang pun orang asing bisa ke negara-negara lain, ya Australia lah minimal gitu kan, atau ke Malaysia seperti itu masih bisa pilihan banyak seperti itu ya. Tetapi walaupun demikian, Jepang itu tentunya jauh lebih baik ketimbang teman-teman itu berkarir atau berkarir sih khususnya daripada berkarir di negara asal seperti itu. Karena kan kita tahu sendiri untuk mencari pekerjaan di Indonesia sulit, syaratnya ribet seperti itu ya. Terus juga gajinya apalagi seperti itu ya. Terus perlakuan yang tidak mengenakan seperti itu ya. Perlindungan tenaga kerja itu juga kurang seperti itu ya. Kalau misalnya kita dapat kekerasan, gaji yang tidak dibayarkan, kita tidak bisa menuntut seperti itu. Dan kita tidak bisa negosiasi seperti itu ya. Dan banyak gaji-gaji yang dibayarkan di bawah UMR seperti itu. Dan itu hal yang biasa, bukan hal yang
yang seolah-olah itu bukan hal yang menyalahi aturan hukum seperti itu. Jadi memang kalau masih mending sih kita berkarir di luar negeri ketimbang di negara asal untuk saat ini ya. Apalagi di usia produktif seperti ini, gue sarankan pergilah ke luar negeri. Nggak hanya ke Jepang, carilah negara-negara lain yang menurut teman-teman oke seperti itu ya. Tapi Jepang ini juga psycho sih menurut gue. Menurut gue ya, selama gue tinggal Jepang ini masih asik. Walaupun aturan-aturan masih belum terlalu berpengaruh lah, kecuali aturan bisnis ya bagi gue. Itu sangat berpengaruh sekali. Tetapi gue harapkan aturan bisnis di Jepang ini diganti lagi atau dikembalikan lagi sehingga kita bisa buka bisnis di Jepang seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya. Teman-teman bisa pertimbangkan lagi apakah masih tetap memilih Jepang atau mencari negara lain, atau hal-hal seperti ini masih dianggap wajar. Itu terserah teman-teman bisa memutuskannya sendiri. Kalau sekiranya teman-teman masih punya pendapat lain atau tidak setuju dengan pendapat gue, silahkan aja tulis di komen ya. Barangkali kita bisa berbagi pemikiran tentang masalah ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.